Kemampuan bertahan, Fudo Myojin, tidak diragukan lagi sangat kuat, dan dapat disebut pertahanan mutlak. Namun, segel Fudo Mingwang memiliki kekurangan yang jelas. Setelah mudra ini dikorbankan, Murong Yu harus menyimpan mudra ini setiap saat. Setelah cetakan tangan ini berubah bentuk, segel Fudo Mingwang akan otomatis runtuh, dan kekuatan pertahanan yang kuat akan hilang. Justru karena inilah ketika Raja Kura-Kura Sue Yuanhua membuka segel Fudo Mingwang, dia hanya menerima serangan secara pasif. Bukannya dia tidak ingin menyerang, tetapi dia tidak bisa menyerang. Ini baru ditemukan oleh Murong Yu sekarang, dan itu dapat dianggap sebagai cacat dari segel Fudo Mingwang. Tetapi ini juga normal, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Meskipun Murong Yu tidak dapat menggunakan tangannya untuk menyerang, dia masih bisa bergerak. Selain itu, serangannya tidak selalu membutuhkan kedua tangannya. Misalnya, tidak ada masalah dengan mengorbankan artefak suci dan senjata sihir untuk menyerang. Sama seperti Raja Kura-Kura Sue Yuanhua hari itu, serangannya hanya dengan kaki, tubuh, dan artefak sucinya. Ledakan, meskipun serangan adalah pertahanan terbaik. Namun dalam menghadapi selusin leluhur yang kuat, serangan Murong Yu sangat rentan. Oleh karena itu, dia menyerah untuk menyerang dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam segel Fudo Mingwang. Sangat ganas, kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi menghancurkan penutup pertahanan dalam sekejap. Kekuatan teror melonjak dari udara. Tiba-tiba, perisai pertahanan meledak dengan cahaya suci yang kuat, dan penutup pertahanan hitam itu bergetar hebat. Telan, merasakan aliran kekuatan masuk seperti semburan, wajah Murong Yu sedikit berubah, dan jantungnya meraung keras. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang sangat besar muncul dari udara tipis, dan mulai menelan masuknya kekuatan. Namun, kekuatan yang masuk terlalu banyak. Murong Yu telah menyerap kurang dari 1%. Gelombang, kekuatan menghantam tubuh Murong Yu dengan ganas, dan seketika tubuh fisik Murong Yu yang telah mencapai artefak suci tingkat tinggi itu dengan cepat retak, yang dengan cepat membengkak dan menyebar. Luka-luka yang mengejutkan muncul di tubuh fisiknya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Melihat tubuh Murong Yu yang hampir hancur, kekuatan hidup, Murong Yu menggertakkan giginya dan meraung, dan tiba-tiba, kekuatan hidup yang besar seperti lautan membengkak dengan panik, membasuh tubuhnya. Alhasil, luka fisiknya dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun pada saat ini, dengan suara bang yang keras, perisai pertahanan yang dibuka oleh Murong Yu hancur berkeping-keping untuk kedua kalinya. Kekuatan lebih dari selusin leluhur tidak semudah itu untuk dilawan, apalagi Murong Yu masih terganggu untuk memulihkan tubuhnya. Oleh karena itu, pada saat ini, perisai pertahanannya telah mencapai batasnya, dan itu hancur. Namun setelah menghancurkan perisai pertahanan Murong Yu, tangan besar selusin leluhur itu tidak berhenti sama sekali, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dan menghantam ke arah Murong Yu. Dan beberapa orang yang ingin membunuh Murong Yu mencoba yang terbaik untuk menamparkan Murong Yu dengan pukulan atau telapak tangan, ingin membunuh Murong Yu dalam satu gerakan. Melihat bahwa Murong Yu akan ditangkap atau dibunuh oleh selusin leluhur ini. Hahaha, ledakan tawa arogan datang dari jauh. Diiringi oleh tawa itu datang napas yang sangat dingin. Tampaknya dunia telah berubah dari siang ke malam pada saat ini, dan atmosfer dingin menyelimuti bumi, dan bahkan banyak leluhur yang hadir merasa sangat dingin, dan rambut dingin itu meledak. Akar rambut dingin Murong Yu berdiri, dan napas kematian yang kuat muncul di hatinya. Dia menoleh dan melihat ke atas. Tetapi saya melihat bahwa sosok Sandao yang agak ilusi itu menabrak kehampaan dan datang dengan cepat dari kejauhan. Mayat hidup, ketika melihat orang-orang itu, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Karena orang-orang itu tampak persis seperti mayat hidup yang pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, mayat hidup hanyalah sesuatu yang bukan makhluk tanpa banyak kesadaran. Tetapi orang kuat yang datang adalah kehidupan yang hidup. Hanya saja karakteristik kehidupan mereka berbeda dari orang-orang biasa. Mereka bukan tubuh jiwa, tetapi mereka dekat dengan tubuh jiwa. Seluruh tubuh terus-menerus memancarkan napas dingin. Sekilas, mereka tampak seperti hantu di dunia. Ya, orang-orang ini benar-benar hantu. Tetapi mereka tidak sama dengan hantu yang disebutkan di dunia. Mereka adalah klan Yinghui dari klan Sein dari alam suci, jenis kehidupan khusus, kuat. Bahkan di ras suci, mereka adalah ras yang sangat kuat. Kalian akan mati, hahaha, orang kuat dari suku Yinghui tertawa dan menembak pada saat yang sama. Tiba-tiba, ratusan ribu hantu melambai, dan hantu-hantu itu berjalan di malam hari, menutupi dunia, dan pemusnahan yang luar biasa diarahkan pada semua orang termasuk Murong Yu. Ras hantu Yin, mata banyak ras manusia yang kuat sedikit berkerut, dan pada saat yang sama kekuatan mereka telah meledak. Satu persatu, cahaya suci membubung ke langit, dan kekuatan yang mengerikan meledak dan menyapu ke segala arah. Salah satu triknya adalah membunuh 3 orang kuat dari suku Yinghui secara luar biasa. Auzu.com, meskipun tujuan mereka adalah Murong Yu, ketiga anggota suku Yinghui itu terlalu sombong, dan mereka ingin membunuh mereka semua sekaligus. Selain itu, kekuatan serangan mereka bertiga lebih kuat dari mereka semua.
Jika mereka mengabaikannya, mereka semua akan terkena pukulan keras. Oleh karena itu, mereka menembak dengan marah. Perang akan segera dimulai. Murongyu mengeluarkan segel Fudo Mingwang lagi. Pada saat yang sama, dia membuka dengan kecepatan tercepat dan terbang cepat ke satu sisi. Dia tahu bahwa tujuan semua orang adalah dia, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. Nak, kemana kamu akan melarikan diri? Ikuti aku kembali ke klan hantu. Tepat saat sosok Murongyu bergerak, suara negatif tiba-tiba terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, angin yin menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap, menyebabkan dia merinding di sekujur tubuhnya, dan pada saat yang sama, hatinya diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Sebuah tangan besar muncul di atas kepala Murongyu dari udara tipis, menghancurkan kekosongan dengan kecepatan kilat, dan dengan cepat meraihnya. Murongyu terkejut dan kecepatannya meroket. Namun, kecepatannya lebih cepat, dan tangan besar itu lebih cepat. Sebelum dia bisa meningkatkan kecepatannya, tangan besar itu telah menamparkan dengan keras penutup pertahanan. Boom! Penutup pertahanan yang dapat menahan serangan lebih dari selusin leluhur begitu rentan di depan pembangkit tenaga klan Yinghui ini, itu langsung hancur. Tetapi tangan besar pembangkit tenaga klan Yinghui tidak memiliki hambatan apapun, dan dia melakukan serangan langsung. Pada saat ini, semua kekuatan Murongyu diberkati dengan kecepatan tertinggi, tetapi dengan cara ini dia tidak dapat melarikan diri dari bayang-bayang tangan kuat klan Yinghui. Bagaimana dengan serangan itu? Tidak dapat menahan. Bagaimana jika dia mengorbankan Hetu Luoshu dan sebagainya? Murongyu sengaja mengorbankan Purple Light Sky Rota, senjata tertinggi ini untuk membunuh orang-orang ini, tetapi sekarang jelas tidak ada cukup waktu. Tetapi dia jelas bukan orang yang menunggu untuk dibunuh. Dalam sekejap, serangan jiwa yang sangat dahsyat membunuh orang kuat yang menyapu bersih suku Yinghui. Namun semuanya sudah terlambat. Ledakan, tangan besar klan Yinghui telah dengan kejam menutupi tubuh Murongyu. Kekuatan dahsyat yang tak tertandingi menyembur keluar, dan Murongyu hampir saja musnah sepenuhnya. Namun, mutasi terjadi pada saat ini. Ledakan, melihat bahwa Murongyu akan terbunuh, cahaya suci yang menyilaukan meledak dari tubuh Murongyu, lalu langsung melesat ke 9 langit. Kenapa anak ini menggunakan segelku begitu cepat? Tepat saat cahaya suci ini membubung ke langit, di suatu tempat di langit berbintang yang tak berujung, seorang ahli yang tinggi dan gagah berani sedikit mengernyit. Tidak, anak ini benar-benar telah mencapai titik hidup dan mati. Sosok dan wajah yang tinggi dan tegap itu menjadi sedikit suram. Segel yang dia pasang pada Murongyu adalah untuk melindungi Murongyu. Sampai saat hidup dan mati, bahkan jika Murongyu ingin terinspirasi. Sekarang, hanya dapat dikatakan bahwa Murongyu benar-benar berbahaya. Anak ini di luar dugaanku. Dia telah mencapai tahap ke-6 dari sage yang mendalam, jadi aku tidak akan campur tangan. Bagaimana mungkin ada pencapaian besar tanpa penderitaan? Suara itu terputus-putus, dan kemudian sosok yang tinggi dan tegap itu menghilang. Di langit berbintang yang tak berujung. Di alam suci, ketika cahaya suci membubung ke langit, sebuah perisai yang berkali-kali lebih kuat dari segel Raja Fudoming, milik Murongyu muncul di sekitar Murongyu, dengan kuat mengelilinginya. Namun, tangan besar klan Yinghui yang kuat yang ingin membunuh Murongyu langsung hancur. Bahkan, seluruh tubuhnya terguncang. Ini adalah, Murongyu terkejut pada awalnya, lalu tertawa. Karena dia ingat tentang apa perisai itu. Ketika dia bergabung dengan urusan neraka, penguasa tahu urusan neraka, yaitu gurunya, memberinya 3 kekuatan. Ketiga kekuatan ini disegel dalam tubuh Murongyu, dan satu kekuatan muncul hari ini. Kalian semua akan mati. Setelah tertawa, wajah Murongyu menjadi dingin, dan niat membunuh yang dingin terus meletus dari tubuhnya. Masing-masing orang ini ingin menangkapnya atau membunuhnya. Sejak mereka menembak, Murongyu telah menulis vonis. Wah, ini adalah kekuatan yang disegel di tubuhmu oleh guru seniormu. Itu hanya kekuatan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menahannya. Seorang ahli klan Yinghui yang tampak dingin menatap Murongyu dengan mata dingin. Berkata dengan suara keras, itu benar, kekuatan perisai di tubuh Murongyu ini memudar dengan cepat. Jika orang-orang ini hanya leluhur, jika mereka adalah leluhur yang kacau, segel akan secara otomatis diaktifkan, tetapi mereka hanya dapat menahan 1 pukulan. Setelah 1 pukulan, itu akan hancur. Namun, ini sudah cukup. Cukup Murongyu memenggal semua orang ini di tempat. Ziguang Tianluota, keluarlah untukku. Teriak Murongyu dengan keras, dan langsung mengorbankan senjata tertingginya. Ledakan, begitu instrumen tertinggi, menara cahaya ungu Tianluo, keluar. Sinar cahaya warna-warni membubung ke langit, meliputi radius ratusan juta mil, dan melesat langsung ke 9 langit. Terlebih lagi, napas yang mengerikan, paksaan tertinggi yang tak tertandingi berpusat pada senjata tertinggi, dan menyapu seperti gelombang pasang ke segala arah. Kemanapun dia pergi, kehampaan hancur dan bumi musnah. Itu hanyalah keruntuhan ruang dan akhir dunia. Pada saat ini, kecuali Murongyu, semua hati leluhur Sage diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Paksaan yang mengerikan itu bahkan lebih ditekan, dan seluruh orang mereka jatuh dengan cepat ke tanah seperti meteor.
Apa ini? Sebelum tekanan mengerikan meletus dari senjata tertinggi, semua leluhur merasa bahwa mereka seperti semut di hadapan gunung suci. Itu sangat tidak penting, itu sangat lemah. Ini adalah perangkat tertinggi. Melihat cahaya suci berwarna-warni yang menutupi area ini, seorang leluhur berteriak dengan seru. Meskipun mereka belum melihat perangkat tertinggi, namun seperti yang diketahui semua orang, hanya perangkat tertinggi yang dapat mengeluarkan cahaya suci berwarna-warni. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa itu harus menjadi senjata tertinggi yang dapat memancarkan cahaya suci berwarna-warni. Namun sekarang dengan tekanan yang mengerikan seperti itu, mereka yakin bahwa ini adalah senjata tertinggi. Melarikan diri, hati semua orang menjadi dingin, dan di bawah selubung napas kematian yang kuat itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan reaksi pertama adalah melarikan diri. Kalian semua akan mati. Berpikir bahwa dia hampir ditangkap atau dibunuh oleh orang-orang ini sebelumnya, niat membunuh Murong Yu sangat kejam. Selain itu, orang-orang ini sudah tahu bahwa mereka memiliki senjata tertinggi, dan mereka juga tahu bahwa mereka adalah orang suci jiwa, dan dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Sementara Murong Yu minum dengan keras, Purple Light Sky Rota telah membubung ke langit, membengkak melawan angin, dan langsung naik ke ukuran bukit. Bunuh! Teriak Murong Yu lagi, dan hampir pada saat yang sama, Purple Light Sky Rota seukuran bukit bergetar hebat. Kekuatan tak terlihat terpancar dari senjata tertinggi, berpusat pada senjata tertinggi, mencekik ke segala arah. Boom, 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 kekuatan perangkat tertinggi setara dengan yang tertinggi. Seberapa mengerikan kekuatan Supreme, Anda dapat dengan mudah membunuh para leluhur tanpa harus melakukan apapun. Oleh karena itu, para leluhur ini mengguncang tubuh mereka, dan sebelum mereka sempat melarikan diri, mereka dibombardir oleh kekuatan senjata tertinggi. Tanpa ketegangan apapun, daging para leluhur ini, bahkan artefak suci dan senjata ajaib yang mereka korbankan, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Lebih dari 20 leluhur terbunuh seketika. Spike, jika pertempuran ini menyebar, Murong Yu akan terkenal di seluruh dunia. Bagaimanapun, dia hanya berada di ranah Sein mendalam sekarang. Itu membunuh lebih dari 20 leluhur dalam hitungan detik dengan selisih 3 ranah. Rekor ini, saya khawatir hanya bakat leluhur puncak yang bisa melakukannya. Meskipun Murong Yu tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi setiap orang suci, petualangannya, berbagai hartanya juga merupakan bagian dari kekuatannya. Puff, puff, setelah lebih dari 20 leluhur dibombardir dan dibunuh, Murong Yu tidak dapat melayang di atas kehampaan karena kelelahan kekuatannya, jadi dia membenamkan kepalanya di tanah. Murong Yu saat ini, apalagi seorang leluhur, bahkan orang suci biasa dapat membunuhnya. Oleh karena itu, setelah tetesan jatuh ke tanah, Murong Yu mulai mendapatkan kembali kekuatannya tanpa ragu-ragu. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya, bahkan Purple Light Sky Rota tidak dapat mengambilnya kembali, apalagi pergi dari sini. Dan ketika Murong Yu jatuh ke tanah, Purple Light Sky Rota juga telah kehilangan dukungan kekuatannya. Ia jatuh dan berubah menjadi menara kecil, tidak jauh dari sisi Murong Yu. Bagaimanapun, senjata tertinggi adalah senjata tertinggi, meskipun Murong Yu telah berhasil mengenali sang guru. Namun, senjata itu hanya dapat merangsang sepersejuta kekuatannya. Namun, bahkan hanya itu, ia telah menghabiskan kekuatannya. Harus dipahami bahwa karena Murong Yu memiliki pohon kehidupan, kekuatannya hampir tak terbatas. Hanya senjata tertinggi yang dapat menelan kekuatannya dalam sekejap, dan pohon kehidupan tidak memiliki waktu untuk mengisinya kembali. Saatnya untuk kembali ke saat Murong Yu mengorbankan Purple Light Sky Rota. Ketika kekuatan Purple Light Sky Rota meletus, banyak negara adidaya di ras manusia di seluruh alam suci terkejut. Terutama para ahli tak tertandingi yang telah melampaui puncak leluhur sage kekacauan primordial, langsung merasakan keberadaan si Guang Tianluota. Perangkat ekstrim, perangkat tertinggi telah lahir. Auzu.com. Para ahli yang tak tertandingi ini yang merasakan Purple Light Sky Rota tidak tinggal di sana, dan segera melesat menuju Purple Light Rota yang mereka rasakan. Seberapa cepatkah para ahli yang tak tertandingi ini? Murong Yu tidak tahu, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun kekuatan Yu Yang Jia kuat, itu belum mencapai tingkat para ahli yang tak tertandingi ini. Saat Murong Yu duduk untuk memulihkan kekuatannya, dia sudah merasakan bahwa beberapa aura mengerikan yang 10 juta kali lebih kuat dari para leluhur meledak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam 1/100 detik, mereka melintasi ratusan juta waktu dan ruang, dan mereka selangkah lebih dekat ke Murong Yu. Bahaya, bahaya, seorang ahli tingkat ini, bahkan jika Murong Yu mengorbankan Purple Light Sky Rota, dia akan terbunuh. Meskipun senjata tertinggi itu kuat, Murong Yu benar-benar tidak dapat membangkitkan kekuatan yang lebih besar. Meskipun kekuatan para ahli yang tak tertandingi ini tidak sebaik yang tertinggi, tetapi mereka juga cukup dekat. Kecuali jika orang yang kuat di alam yang sama yang membangkitkan kekuatan senjata tertinggi, orang lain tidak dapat memengaruhi mereka. Murong Yu merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, hanya beberapa saat dari pengorbanan Purple Light Sky Rota oleh Murong Yu hingga pembunuhan 20 leluhur, dan kemudian duduk bersila untuk memulihkan kekuatannya. Orang dapat membayangkan seberapa cepat para ahli yang tak tertandingi itu.
Sekarang setiap 1/100 detik, perasaan berat dan napas kematian Murong Yu menjadi 100 kali lebih kuat. Bahkan, pada akhirnya, seluruh tubuh Murong Yu bergetar hebat karena jiwa yang kesal dari napas kematian yang menyelimuti hatinya, dan bahkan muncul dalam ketakutan. Pohon kehidupan. Murong Yu meraung dalam hatinya, mendesak pohon kehidupan berulang-ulang. Tiba-tiba, ratusan juta akar pohon kehidupan yang berakar di kehampaan bergetar dengan cepat, dan kekuatan kekacauan yang bebas terus-menerus ditelan, mengalir deras ke tubuh Murong Yu seperti aliran air yang deras, mengisi kembali kekuatan Murong Yu. Setelah mendapatkan suplemen kekuatan, Murong Yu memiliki kekuatan untuk mengorbankan Hetu Luoshu. Segera, dia mengabaikan 371, meraih Ziguangtian Luota dan bergegas ke Hetu Luoshu. Balikkan waktu dan ruang. Saat dia memasuki Hetu Luoshu, Murong Yu mengeluarkan semua kekuatan pada tahap ini, mengganggu waktu dan ruang di luar. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan fungsi transmisi Hetu Luoshu, meninggalkan tempat asal kemampuan transmisi Hetu Luoshu sama sekali tidak membutuhkan kekuatan Murong Yu sendiri. Oleh karena itu, dia akan dengan tidak hati-hati mengubah semua kekuatan menjadi kekuatan waktu, dan mengganggu waktu dan ruang di ruang itu. Meskipun Murong Yu membunuh para leluhur itu, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang santo jiwa dan memiliki senjata tertinggi. Namun, masih banyak cara untuk melihat pertempuran antara orang-orang yang tak tertandingi dan kuat di alam suci. Pada saat itu, mereka akan mengetahui fakta bahwa Murong Yu memiliki senjata tertinggi. Murong Yu telah menjadi target pasukan utama, tetapi jika dia mengetahui bahwa dia masih memiliki alat tertinggi. Pasukan yang dikirim oleh para leluhur itu bukan lagi para santo leluhur, tetapi para santo leluhur kekacauan, dan bahkan keberadaan puncak para santo leluhur kekacauan. Bahkan kekuatan besar seperti Zhen Tianzong bahkan lebih mungkin untuk keluar dengan kekuatan penuh. Karena perangkat tertinggi setara dengan yang tertinggi. Jika Zhen Tianzong mendapatkan senjata tertinggi, mereka pasti bisa menjadi salah satu tempat suci umat manusia dan menjadi tempat suci ke-11. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan besar lainnya. Oleh karena itu, Murong Yu sekarang ingin menjaga rahasianya semaksimal mungkin. Setidaknya, dia perlu melakukan ini sebelum dia bisa melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Saat Hetu Luoshu sedang berteleportasi, sosok yang tinggi dan sangat ganas melangkah keluar dari kehampaan dengan ganas dan datang ke pegunungan tempat Murong Yu sebelumnya berada. Ledakan. Begitu orang kuat ini muncul, dunia bergetar hebat seperti gempa bumi. Tetapi pada saat ini, Murong Yu dalam buku Hetu Luo tiba-tiba merasa dingin dan kaku di sekujur tubuhnya. Nafas kematian yang sangat kuat langsung menyelimutinya. Di matanya, sebuah tangan besar yang melintasi dunia dengan keras menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan meraihnya untuk melawannya. Pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini menemukan Murong Yu yang telah melarikan diri. Pada saat ini, jiwa Murong Yu hampir menegang. Perasaan nyeri menyebar dari lubuk hatinya, dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Sudah berakhir, seluruh tubuh Murong Yu dingin, dan napas putus asa menyelimutinya. Boom, mungkin aku merasakan keputusasaan Murong Yu, atau aku merasa bahwa nyawa Murong Yu sedang terancam. Kekuatan kedua dari tiga kekuatan dalam tubuh Murong Yu yang disegel oleh Master tahu urusan neraka secara otomatis mengaktifkan perisai pertamanya, yang telah hancur ketika dia membunuh 20 leluhur. Sebuah perisai besar dengan kekuatan yang tak tertandingi segera menyelimuti Murong Yu dan bahkan seluruh Hetu Luoshu. Dengan suara, bang, yang keras, perisai itu memblokir tangan besar yang dapat memusnahkan dunia dalam waktu. Tetapi itu hanya sesaat, dan itu sudah hancur setelah beberapa saat. Tetapi dalam waktu yang singkat ini, Murong Yu masih tidak bisa melarikan diri. Dan tangan besar itu meraihnya lagi seperti bayangan. Boom, kekuatan ketiga diaktifkan lagi, memblokir tangan besar itu lagi di antara kilatan petir. Tetapi ia tetap tidak dapat menghentikan tangan besar itu, dan ia pun hancur dalam sekejap. Pada titik ini, tiga kekuatan dan tiga jimat yang disegel oleh Dao Infernal Affairs di tubuh Murong Yu semuanya hancur. Jika Murong Yu menghadapi situasi ini di masa depan, tidak ada yang bisa melindunginya. Sekarang, hanya bisa mengandalkannya. Sekarang, dua kekuatan berturut-turut dimusnahkan, tetapi mereka tidak dapat menghentikan tangan besar yang meraihnya dari kejauhan. Bukannya lawannya terlalu kuat, Dao Master Infernal Affairs terlalu lemah. Tetapi ini hanya sebuah kekuatan, saya khawatir itu kurang dari 1/10.000 waktu Dao Master Infernal Affairs. Tetapi ini pun sudah cukup. Meskipun kedua kekuatan itu tidak dapat menghentikan serangan pria kuat yang tak tertandingi itu, mereka setidaknya sedikit menghalangi pria kuat yang tak tertandingi itu untuk waktu yang singkat. Tetapi waktu seketika ini dapat menyelamatkan nyawa Murong Yu. Dengan Swiss Hetu Luoshu menghilang begitu saja. Bergemuruh. Tepat saat Hetu Luoshu menghilang, tangan besar itu juga meraihnya dengan ganas. Meskipun dia tidak dapat menangkap buku Hetu Luo, dia langsung menangkap kekosongan itu. Bahkan turbulensi ruang hitam mengepul seperti semburan air. Ini dapat memusnahkan Raja Suci, dan bahkan turbulensi spasial dari orang suci leluhur tidak menimbulkan ancaman apapun bagi tangan besar ini. Bahkan sebelum mendekati tangan besar ini, kekuatan tak terlihat dari tangan besar itu diguncang menjadi bubuk. Pada saat ini,
serangkaian tokoh kuat dengan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi terus-menerus muncul di sini. Yang terlemah dari orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Saint leluhur Chaos. Adapun apakah orang-orang ini berpikir bahwa senjata tertinggi telah diambil oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang telah tiba lebih dulu, apakah akan terjadi perang di antara mereka? Ini tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Batuk, setelah teleportasi, Murong Yu langsung kembali ke kuil Zhenwu. Itu benar, itu adalah kuil Zhenwu. Ini adalah titik transfer terdekat Murong Yu. Selain itu, tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Murong Yu kembali ke sini, bahkan pejabat tinggi kuil Zhenwu tidak akan memikirkannya. Setelah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya di sini, Murong Yu akhirnya pergi dan kembali langsung ke alam dewa. Hanya di alam dewa yang paling aman. Bahkan alam suci itu mungkin tidak bisa datang ke sini. Engah, setelah Murong Yu mengalami sedikit memar, tubuhnya yang terluka oleh orang kuat yang tak tertandingi itu akhirnya kembali ke kondisi puncaknya. Untungnya, Murong Yu memiliki 3 kekuatan yang disegel oleh urusan neraka Tao, jika tidak, Murong Yu akan terbunuh. Namun meskipun begitu, tubuh fisiknya yang mencapai tingkat senjata suci tingkat tinggi hampir musnah. Untungnya, jiwanya tidak trauma. Jika tidak, tidak mungkin untuk pulih dalam waktu singkat. Hetu, orang itu sudah mencapai alam mana? Seberapa mengerikan kekuatannya? Murong Yu membuka matanya dan bertanya kepada Hetu untuk pertama kalinya. Ada warna aneh di mata Hetu, tetapi itu cepat berlalu, dan dia dengan cepat disembunyikan olehnya. Namun, Murong Yu masih peka untuk menemukan bahwa ada rasa niat membunuh di mata Hetu. Murong Yu terkejut, karena dia tidak pernah menemukan bahwa Hetu memiliki niat membunuh yang begitu kuat pada seseorang, dan dia bahkan menutupinya di depannya. Apakah orang itu terkait dengan kematian Xiao Yun? Pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi tidak bertanya. Setidaknya itu adalah keberadaan tingkat suci leluhur kekacauan tingkat 9. Tingkat keberadaan ini hanya tersedia di 10 situs suci teratas dan kekuatan besar seperti Zentianzong. Hetu berkata dengan ringan, leluhur kekacauan tingkat 9, Murong Yu tidak bisa berkata-kata. Harus diketahui bahwa selain master dan yang tertinggi di dunia suci, leluhur kekacauan tingkat 9 sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Dan hanya ada satu penguasa, dan hanya ada 10 yang tertinggi. Dengan kata lain, seseorang dengan level ini telah mengambil tindakan terhadapku. Apakah orang itu salah satu dari 9 tempat suci agung? Murong Yu sedikit mengernyit, dan berkata dengan wajah muram. Kekuatan orang bijak leluhur sudah menjadi bencana bagi Murong Yu. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melarikan diri dari leluhur tingkat atas, dan dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Namun, bagaimanapun juga, masih ada secercah harapan untuk melarikan diri. Tetapi jika dia bertemu dengan orang suci kekacauan primordial, Murong Yu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia mengorbankan senjata tertinggi, Purple Light Sky Rota, dia tidak akan dapat melarikan diri. Kecuali, dia masih memiliki jimat penyelamat hidup seperti kekuatan segel Master Dao urusan neraka. Namun, Murong Yu tidak lagi memiliki hal-hal ini. Ini adalah kesedihan seorang jenius. Dia adalah seorang biksu yang kuat yang jauh melampaui alam yang sama. Namun, itu telah menyebabkan tembakan yang lebih kuat. Awalnya, kehadirannya di kuil Zhenwu telah membuatnya menjadi orang biasa, dan jika masalah kepemilikan senjata tertinggi terungkap, itu pasti akan menyebabkan para leluhur yang kacau itu mengambil tindakan. Auzu.com. Kecuali jika Murong Yu bersembunyi di alam dewa atau urusan neraka di masa depan, meskipun alam suci itu besar, dia tidak punya tempat untuk berdiri. Dan di urusan neraka dan alam dewa, bagaimana Murong Yu dapat meningkatkan kekuatannya? Inilah yang dikhawatirkan Murong Yu. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua yang dia khawatirkan telah terjadi saat ini. Bahkan ketika Murong Yu pergi, dia membalikkan waktu dan ruang yang pernah dia lawan sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang Saint yang mendalam, dan meskipun metodenya kuat, dia belum mencapai level yang menantang langit. Selain itu, orang-orang yang datang pada saat itu semuanya adalah ahli yang tak tertandingi di dunia suci. Dalam keadaan di mana kekuatan supernatural besar tertentu sedang menampilkan kekuatan supernatural yang hebat, Murong Yu mengorbankan senjata tertinggi untuk membunuh 2 lusin leluhur itu, dan tampil sangat jelas di depan kekuatan yang tak tertandingi itu. Mengenai kekuatan Murong Yu, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Bagi mereka, bahkan jika kekuatan Murong Yu melawan langit, selama dia tidak menjadi yang tertinggi, paling banter dia hanya akan setara dengan mereka. Mereka telah melihat banyak jenius yang tak tertandingi, dan mereka sendiri adalah jenius yang tak tertandingi. Dan seberapa sulitkah untuk menjadi yang tertinggi? Hanya mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam. Hanya saja mereka tidak tertarik pada Murong Yu, tetapi mereka sangat tertarik pada si Guangtian Luota. Tidak ada kekurangan orang dari 10 tempat suci teratas, tetapi bahkan 10 tempat suci teratas tidak keberatan bahwa mereka memiliki lebih banyak senjata tertinggi. Bagaimanapun, perangkat tertinggi yang dapat mengerahkan kekuatannya setara dengan yang tertinggi. Jika tempat suci memiliki banyak artefak tertinggi, itu pasti dapat mengalahkan tempat suci lainnya, dan statusnya akan lebih tinggi.
Dan jika kekuatan lain yang bukan Tanah Suci memiliki senjata tertinggi, mereka juga akan menjadi eksistensi tingkat Tanah Suci dalam satu gerakan. Oleh karena itu, ketika mereka tahu bahwa Murong Yu memiliki senjata tertinggi, orang-orang ini telah memutuskan untuk melacak Murong Yu dan merebut senjata tertinggi. Dan masalah ini tidak tahu bagaimana itu menyebar. Dalam waktu singkat, embusan angin bertiup di alam suci, menyapu dunia. Semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Banyak orang benar-benar iri dengan peluang dan kekuatan Murong Yu. Tetapi lebih banyak orang ingin merebut senjata tertingginya. Untuk sementara waktu, ras manusia dunia suci mencari jejak Murong Yu di mana-mana. Dari leluhur yang kacau hingga orang-orang suci biasa mencarinya. Kota Wucheng Tembaga, Yu Mengqing, Muli Yue, Lan Kr, dan Situ Xuan berkumpul bersama, saling memandang, ekspresi mereka semua muram. Orang jahat besar itu seharusnya baik-baik saja, kan? Setelah lama terdiam, Lan Kr tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Kisah tentang Murong Yu telah tersebar di alam suci sejak lama, bahkan di tempat kecil seperti kota Tongwu. Sebagai wanita Murong Yu, Yu Mengqing dan yang lainnya tentu saja sangat khawatir. Jangan main-main dengan diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa Murong akan baik-baik saja. Bukankah jiwanya Jade Jen sama sekali berbeda? Zhao Ziqing tidak ada di sini, tentu saja, Yu Mengqing telah menjadi kakak perempuan tertua sementara mereka. Senyum masam muncul di wajah Muli Yue, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Tidak butuh waktu lama untuk bergabung dengan kuil Zhenwu dan dia meninggalkan kuil Zhenwu dan dikejar oleh kuil Zhenwu. Sekarang aku bergabung dengan urusan neraka, kupikir dia akan tenang, siapa tahu itu musuh dunia. Bukankah dia selalu seperti ini? Situ Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dengan senyum tak berdaya di wajahnya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan cara ini kita dapat membantu Murong. Yu Mengqing berkata dengan tegas dengan wajah. Sementara keempat wanita Yu Mengqing sedang berdiskusi, mereka berada di tempat yang sangat jauh dari klan Feng. Mengenakan pakaian putih, Zhao Ziqing, yang memiliki warna negara dan kota, berdiri sendiri di puncak, melihat jauh dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, wilayahnya telah diangkat ke Raja Suci, dan dia masih merupakan wilayah Raja Suci tingkat tinggi. Kecepatan peningkatan kekuatannya sangat cepat. Murong, pastikan untuk bertahan. Aku akan segera kembali untuk membantumu. Zhao Ziqing memancarkan cahaya dingin di matanya, lalu dia mengguncang sosoknya dan menghilang di puncak gunung. Di suatu tempat di ras manusia, di aula sekte kecil bernama Zhen Shengzong. Tersentak, sebuah meja langsung difoto menjadi debu, dan kemudian sosok tinggi berdiri dengan ganas, mengeluarkan napas yang mengerikan, bajingan ini benar-benar ingin membunuh tuan dan mengambil inisiatif. Saudara-saudara, ayo pergi, singkirkan bajingan-bajingan ini. Wang, seekor anjing neraka berdiri, dan kemudian mengeluarkan suara, aku berkata Xiao Huo, apa yang kamu gunakan untuk membunuh orang-orang itu? Apakah karena kekuatan abadimu? Hei tua, apakah kamu meremehkanku? Kera emas bermata api itu melotot ke anjing neraka dengan ekspresi tidak senang. Baiklah, kalian berdua tenanglah untukku. Kamu tidak tahu kekuatan ayahmu. Bagaimana mungkin bajingan-bajingan itu menjadi lawan ayahmu? Pada saat ini, ceruk muda dan tampan di kursi utama berkata dengan ringan. Dia adalah putra sulung Murong Yu, Murong Xuan. Murong Yu juga berkata, dengan kekuatan kita saat ini, sedikit kekuatan tidak dapat dilawan. Saya pikir kita masih mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kita, sambil memperhatikan berita ayah saya. Hei, saya percaya di kota kita Seinsek suatu hari dunia suci ini akan ditekan di bawah kaki kita. Kita akan membuat semua orang suci gemetar di bawah kaki kita. Zhen Shengzong, ternyata memiliki makna seperti itu untuk menekan seluruh alam suci. Saya khawatir ini adalah ambisi Murong Xuan dan yang lainnya, kan? Ketika semua pihak di alam suci bergerak, dan tidak ada yang ingin menemukan Murong Yu masih berada di alam dewa. Pada saat ini, Murong Yu sedang duduk di dunia Hetu Luoshu dan mulai memeriksa perubahan dalam mantra 9 karakter yang telah dipraktikkannya. Ketika ia mendapatkan Lin Zijue, mantra 9 karakter yang telah dipraktikkannya sebelumnya tampak telah maju. Namun, Murong Yu tidak punya waktu untuk memeriksa pada saat itu, dan ia juga memiliki waktu luang saat ini. Pertama-tama, ia melihat Lin Zijue. Namun, Lin Zijue tidak banyak berubah, tetapi pada tahap pertama, ia memiliki segel Fudo Mingwang dari tahap pertama. Karena mudra ini, kemampuan menyelamatkan nyawa Murong Yu meroket. Bahkan, ia dapat menahan serangan leluhur tingkat pertama tanpa mengancam nyawa. Ketika ia hanya berhasil dalam kultivasinya, ia dapat menahan serangan gabungan dari selusin leluhur. Meskipun, segel Fudo Mingwang rusak setelah hanya menahannya sebentar, itu tetap saja diblokir, bukan? Sebagai orang suci yang kuat, yang mana dari serangan, pertahanan, dan kecepatan yang lebih penting. Murong Yu jelas mengatakan itu adalah kecepatan. Dengan kecepatan yang kuat, kemampuan menyelamatkan nyawa sangat ditingkatkan. Lagi pula, semakin cepat kecepatannya, semakin mudah untuk melarikan diri. Selain itu, kecepatan juga penting saat mengejar dan membunuh.
Bing Zijue telah dipromosikan dari tahap keempat sebelumnya ke tahap kelima. Dengan pikiran, 3 pasang sayap hitam murni muncul di belakang Murong Yu dengan suara bang. Kekuatan kekacauan, seperti guntur dan kilat, mengalir di antara sayap, tampak mulia dan kuat. Dengan suara, Swiss Murong Yu melayang ke udara, dan kemudian sayap iblis terbanting, dan dia menghilang di tempat. Setelah berenang di langit, Murong Yu mendarat di tanah lagi. Meskipun hanya memiliki sepasang sayap, kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatannya sekarang sebanding dengan leluhur tingkat pertama, kan? Kata Murong Yu dengan senyum di wajahnya. Dou Zijue juga berhasil menembus, tetapi peningkatan kekuatan tempurnya tidak terlihat jelas, dan tidak ada situasi yang diharapkan oleh Murong Yu untuk dapat melintasi 3 alam kekuatan. Hanya saja kekuatannya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dulu, Murong Yu memiliki kekuatan untuk melintasi 2 alam besar, tetapi sekarang ia memiliki alam kecil. Yaitu, kekuatan yang melintasi 2 alam besar dan alam kecil lainnya. Tentu saja, Murong Yu tidak kecewa. Semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk membunuh musuh yang melintasi alamnya sendiri. Bukan hanya terhadapnya, seluruh dunia suci juga sama. Murong Yu sudah sangat puas dengan kemampuan untuk mempertahankan kekuatan melintasi 2 alam besar. Selain itu, mantra 9 karakter lainnya juga telah dinaikkan ke tingkat kecil. Zai Zijue berhasil menembus tahap kelima, dan kemampuan untuk menjelajah ruang angkasa bahkan lebih kuat, dan jarak yang ditempuh melalui ruang angkasa mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Jika digabungkan dengan sayap iblis, bahkan leluhur tingkat kedua tidak akan mampu mengejar Murong Yu. Tentu saja, kendali atas ruang angkasa semakin kuat dan kuat. Kemampuan seperti pemotongan ruang angkasa dan pemenjaraan ruang angkasa juga meningkat 2 kali lipat. Zheng Zijue memiliki 2 kemampuan yang sangat praktis. Salah satunya adalah tidak terlihat, dan yang lainnya adalah melihat melalui hati orang-orang. Murong Yu tidak tahu seberapa kuat kemampuan silumannya, tetapi itu pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan kemampuan untuk melihat melalui hati orang-orang juga telah ditingkatkan. Sekarang, jika Murong Yu mengoperasikan Formation Jue, dia bahkan dapat melihat melalui aktivitas psikologis seorang pria kuat yang 2 alam lebih tinggi darinya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pihak lain tidak waspada dan tidak dibentengi. Jika tidak, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Terobosan Zhe Zijue memberi Murong Yu sedikit kejutan. Awalnya, kumpulan jiwa Murong Yu telah mencapai ukuran 10.000 li, tetapi sekarang telah meroket hingga ukuran 20.000 li. Itu hampir setara dengan Santo Jiwa dari surga 4 bintang 3 umum. Dan Murong Yu sekarang hanya bintang 3 tingkat kedua. Namun, meskipun kumpulan jiwa telah berlipat ganda, ranah jiwa belum membaik. Tentu saja, ini bukan alasan keterkejutan Murong Yu. Yang mengejutkannya, setelah terobosan Zhe Zijue, ia memperoleh beberapa serangan jiwa. Sebenarnya, itu bukan teknik tempur baru, tetapi versi yang ditingkatkan dari 3 teknik tempur jiwa sebelumnya. Tinju Jiwa. Tinju Dewa Jiwa adalah versi yang ditingkatkan dari Tinju Master Jiwa. Dalam keadaan tinju tiran jiwa, 1 pukulan dapat mengenai serangan jiwa Murong Yu 10 kali. Namun, daya yang dikonsumsi sangat besar. Sulit bagi Santo Jiwa biasa untuk menampilkannya berkali-kali. Kekuatan Tinju Dewa Jiwa setidaknya 2 kali lebih kuat dari kekuatan Tinju Tiran Jiwa. Namun, konsumsi kekuatan jiwa berkurang 10%. Artinya, dengan menggunakan 9/10 dari konsumsi kekuatan jiwa sebelumnya, Anda dapat mengenai 2 kali serangan sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi membuat serangan jiwa Murong Yu lebih kuat. Selain Soul Fist, Soul Eater sebelumnya juga telah dipromosikan menjadi Soul Slash. Seperti Soul Fist, kekuatan serangan Soul Slash setelah promosi lebih kuat dari sebelumnya, tetapi konsumsinya lebih sedikit. Selain itu, konsumsi Soul Devouring Slash jauh lebih sedikit daripada Soul Tyrant Fist. Oleh karena itu, ketika Murong Yu umumnya menggunakan serangan jiwa, ia selalu memilih untuk menggunakan Soul Eater daripada Soul Tyrant Fist atau Xingluo Mietian. Xingluo Mietian adalah satu-satunya teknik pertempuran serangan kelompok milik Murong Yu. Setelah ditampilkan, jiwa musuh dapat terbunuh dalam jumlah besar. Ini jelas merupakan teknik pertempuran yang mengerikan dalam pertempuran kelompok. Aozu.com. Setelah dipromosikan, Xingluo Mietian menjadi Shenluo Mietian. Area jangkauannya telah mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Violent juga beberapa kali lipat sebelumnya. Namun, konsumsinya telah turun sebanyak 30%. Terobosan berturut-turut dari mantra 9 karakter telah meningkatkan kekuatan tempur sebenarnya milik Murong Yu setidaknya 50% dibandingkan sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh Raja Suci tingkat tinggi. Bahkan Murong Yu, seorang pembangkit tenaga super di alam leluhur, memiliki kekuatan untuk bertarung. Tentu saja, itu terbatas pada leluhur tingkat rendah. Jika Anda bertemu dengan leluhur tingkat menengah, Murong Yu tidak akan menjadi lawan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang sage mendalam, peringkat ke-6 dari sage mendalam. Sebenarnya, jika tidak ada segel Mingwang sialan, Murong Yu sama sekali tidak dapat menghentikan serangan orang bijak leluhur tingkat pertama, dan jika bukan orang bijak jiwa, serangannya sama sekali tidak dapat mengguncang orang bijak leluhur. Namun, ia memiliki kemampuan ini,
dan disinilah ia berada melawan langit. Di waktu berikutnya, Murong Yu terus berlatih di Hetu Luoshu selama beberapa waktu. Setelah menguasai kekuatan tempur yang lebih kuat, ia kembali ke alam suci. Hanya ketika ia muncul di alam suci, ia tahu tentang musuh-musuhnya di dunia. Seketika, wajahnya menjadi hitam tanpa sadar. Sekarang, kecuali orang-orang Sekte Sein dan urusan neraka, semua orang dan semua kekuatan sedang mengawasi Murong Yu. Bahkan Murong Yu menemukan bahwa banyak orang suci kekacauan primal berjalan di alam suci. Tujuan mereka jelas dengan sendirinya, yaitu Murong Yu. Tekanan Murong Yu tiba-tiba meningkat. Ia bahkan tidak dapat menghadapi leluhur yang lebih kuat sekarang. Jika ia bertemu dengan leluhur itu, ia pasti akan mati. Di adegan sebelumnya, ia mengingat tujuannya. Terlebih lagi, selama dia muncul di alam suci sekarang, adalah mungkin untuk mengungkapkan identitasnya. Begitu identitasnya terungkap, dengan kekuatan supernatural yang hebat dari leluhur Chaos, Murong Yu bahkan hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Jika aku memiliki alam Raja Suci, aku tidak akan takut pada leluhur Chaos biasa. Jika aku memiliki kekuatan leluhur, bahkan leluhur Chaos dapat dibunuh. Murong Yu kembali ke buku Hetu Luo dengan wajah Tiking, membunuh dirinya sendiri. Hanya saja dia hanya berada di alam sage mendalam sekarang, bagaimana bisa begitu mudah untuk meningkatkan alamnya. Di wilayah ras manusia, begitu dia muncul, dia akan diburu. Ini sangat tidak menguntungkan baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Dan jika bersembunyi di alam dewa atau alam neraka, butuh waktu hingga tahun monyet untuk bisa naik ke alam kecil. Dia harus berlatih di mana-mana dan berburu harta karun di mana-mana agar bisa naik ke alamnya secepat mungkin. Hetu, kamu lebih mengenal alam suci, di mana kamu bisa pergi untuk merasakannya. Ruang seperti alam rahasia Wenzhen. Murong Yu menemukan Hetu dan bertanya langsung. Hetu menggelengkan kepalanya. Murong Yu menjadi musuh dunia terlalu dini, yang di luar dugaannya. Dia tahu beberapa alam rahasia, tetapi dia tidak bisa memasuki Murong Yu sekarang. Tetapi beberapa alam rahasia biasa tidak berpengaruh pada Murong Yu. Ingat makam suci alam pemahaman Huaxia. Hetu tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya di benaknya. Makam suci, Murong Yu terkejut, makam suci itu awalnya disebut makam peri. Namun, setelah Murong Yu menjadi abadi, dia menemukan bahwa dia masih tidak bisa masuk. Akibatnya, dia naik ke tingkat lain dan menjadi makam dewa. Namun pada akhirnya dia tahu bahwa bahkan orang suci biasa pun tidak akan berani melangkah masuk. Oleh karena itu, tempat itu akhirnya menjadi makam suci. Aliran waktu di sana sangat menakutkan, bahkan jika itu hanya di luar, orang suci biasa tidak akan mampu menahannya. Dan seperti apa aliran waktu di dalam, kita tidak tahu. Murong Yu sedikit mengernyit. Hetu tersenyum tipis, kamu lupa bahwa kamu telah mencapai alam sage yang mendalam. Waktu dan umur panjang tidak lagi menjadi beban bagimu, tidak peduli seberapa cepat alirannya, itu tidak dapat memengaruhimu. Sekaranglah saatnya untuk mencari tahu. Mata Murong Yu tiba-tiba berbinar, tetapi dia telah melupakan ini. Sekarang selama alam suci tidak melompat dan mati, dan tidak bereinkarnasi, dia tidak akan mati. Jadi hati Murong Yu tergerak, dan setelah mengirim pesan kepada Yu Mengqing dan yang lainnya untuk melaporkan kedamaian, dia muncul di alam kultivasi. Alasan mengapa saya tidak pergi menemui mereka adalah karena Murong Yu sudah menjadi musuh di dunia di alam suci. Jika seseorang menemukan hubungan antara Yu Mengqing dan dia, itu akan merugikan Yu Mengqing dan yang lainnya. Murong Yu tidak ingin menjebak gadis-gadis itu di dunia Hetu Luoshu lagi tanpa kebebasan. Hanya masalah beberapa zaman bahwa Murong Yu telah mencapai ranah Sein mendalam dari seorang manusia. Bagi para orang suci yang kuat itu hanya sekejap mata. Tetapi bagi dunia kultivasi, ada kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya. Gunung-gunung dan sungai-sungai masih ada di sana, tetapi mereka telah lama tercengang. Meskipun 100 aliran pemikiran bersaing di dunia kultivasi Huaxia saat ini, ada banyak kekuatan. Tetapi Sheng Tsong adalah kekuatan yang paling kuat dan mendominasi, bukan salah satunya. Karena Murong Yu muncul di luar gundukan abadi, seorang murid Sekte Suci menghentikannya dengan kejam, dan ingin membunuhnya jika dia tidak setuju dengannya. Dominasi Sekte Suci terlihat jelas. Makam Xian adalah tempat terlarang dari Sekte Kekacauan Suci milikku. Dilarang keras bagi siapapun untuk mendekat dalam radius 10.000 mil, dan pelanggar akan dibunuh. Sekarang kamu telah melangkah ke area 10.000 mil ini, jadi kamu dapat menilai sendiri. Pemuda dari Sekte Kekacauan Suci melihat Murong Yu berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, beberapa orang dari lokasi lain di Xianzong juga terbang dengan cepat, dan mereka seharusnya menerima berita atau semacamnya. Namun, orang-orang ini juga memandang Murong Yu dengan jijik setelah terbang ke sini. Tampaknya sedang mengawasi orang mati. Kapan Sheng Tsong memiliki aturan seperti itu? Ekspresi Murong Yu tetap datar. Namun hatinya sudah mengamuk. Sheng Tsong diciptakan olehnya sendiri. Baik di alam kultivasi, alam keabadian, alam dewa, dan alam kesucian, itu semua adalah usahanya yang sungguh-sungguh. Selain itu, sekolah yang ingin dibangun Murong Yu bisa sangat kuat dan dapat menyatukan dunia. Namun, itu tidak boleh begitu dominan. Dominasi semacam ini tidak lagi mendominasi, tetapi arogan dan tidak masuk akal.
Mungkinkah Sekte Suci Dunia Kultivasi telah jatuh ke jalan ini? Hati Murong Yu berkelebat dengan niat membunuh. Sekte Suci Dunia Kultivasi adalah fondasi Sekte Suci Dunia Suci, sama seperti Sekte Suci Dunia Abadi dan para dewa. Hanya dalam beberapa zaman, Sekte Suci Dunia Kultivasi menjadi seperti ini. Dan begitu para pengikut ini naik, maka itu akan memengaruhi Sekte Suci Alam Abadi dan Alam Dewa. Bahkan setelah terbang ke Alam Suci, sinsing mereka akan sama seperti sekarang. Jika berlangsung lama, seluruh Sekte Suci pasti akan jatuh. Dan begitu satu aliran jatuh, itu berarti tidak jauh dari kehancuran. Murong Yu sama sekali tidak membiarkan Sheng Zong merosot ke keadaan ini di bawah kekuasaan beberapa orang. Oleh karena itu, dia menyerah untuk pergi langsung ke gundukan abadi, tetapi harus melihat dengan saksama kemana Sheng Zong telah jatuh. Di ranah kultivasi, Sekte Suci kami adalah aturannya. Kami menyuruhmu mati di jaga ketiga, dan kau tidak akan pernah selamat di jaga kelima. Murid Sekte Suci lainnya melangkah maju, menatap Murong Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Mendengar ini, mulut Murong Yu menunjukkan seringai. Lingkaran cahaya pada orang-orang ini di hadapan sampah Sekte Suci semuanya hitam, dan salah satunya bahkan hitam dan berkilau. Dengan kata lain, mereka semua adalah penjahat bintang. Bagaimana jika aku tidak menghakimi diriku sendiri? Kalau begitu aku akan membunuhmu. Murid pertama Sekte Suci yang menghentikan Murong Yu berteriak tidak sabar, melangkah maju, dan menghantam ke arah Murong Yu dengan pukulan. Murong Yu yang sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, tidak dapat menahan tawa ketika melihat kultivator yang hanya berada di ranah gangguan ini menyerangnya. Apa yang disebut lengan orang yang berdoa untuk menghalangi mobil, seekor cacing yang mengguncang pohon. Ini adalah kasus yang cukup umum. Hanya saja senyum Murong Yu dianggap oleh para murid Sheng Zong sebagai ejekan, dan Murong Yu mengabaikan mereka. Oleh karena itu, orang lain juga menembak pada saat yang sama, baik menawarkan senjata ajaib, atau menawarkan pedang terbang kepada Murong Yu dan meledakkannya. Kamu hanyalah dosa kematian. Menggunakan teknik dan sumber daya Sekte Suciku untuk mengamuk dan mendominasi sama saja dengan mencari kematian. Hari ini aku akan mengambil kembali semua milikmu. Mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin dan menunjuk pada saat yang sama. Boom, boom, boom. Tidak ada aura yang mengguncang bumi yang keluar, hanya menunjuk. Namun, jari ini secara langsung menghancurkan kelima murid teknik kultivasi Sheng Zong, dan mereka juga hancur menjadi bubuk bersama dengan meridian mereka. Dan senjata ajaib yang mereka korbankan, atau semua yang masih ada di dalam tubuh atau di dalam cincin penyimpanan, hancur menjadi bubuk di bawah jari Murong Yu. Ah! Beraninya kau menghancurkan kami. Setelah perubahan besar ini, kelima orang itu terkejut terlebih dahulu, lalu meraung. Dan karena mereka semua berada di kehampaan, sambil meraung, mereka juga dengan cepat jatuh ke tanah. Mereka hanyalah manusia biasa sekarang, bahkan bukan manusia biasa. Jika mereka jatuh seperti ini, mereka pasti akan jatuh ke dalam lumpur. Namun, saat mereka ketakutan, sebuah kekuatan menahan mereka. Namun, Murong Yu yang melepaskan tembakan. Bukannya Murong Yu tidak ingin membunuh mereka atau bersikap baik, tetapi belum waktunya. Siapa beraninya menyerang murid Sekte Senku di alam pemahaman? Dia benar-benar mencari kematian. Pada saat ini, teriakan marah datang. Kemudian sebuah tangan besar melintasi kehampaan, menghancurkan kehampaan di kejauhan, dan menembak Murong Yu dengan ganas. Itu adalah sesepuh Sekte, bajingan kecil, kau sudah mati. Melihat tangan besar itu, beberapa murid Sekte Suci yang telah ditinggalkan oleh Murong Yu menatap Murong Yu dengan mata penuh dendam, dengan ekspresi muram. Murong Yu mencibir, hanya melirik tangan besar itu. Akibatnya, tangan besar itu hancur dengan ledakan. Seketika, para murid Sekte Suci berteriak, karena mereka melihat bahwa Sekte yang menjaga gundukan abadi yang telah mencapai tahap akhir kesengsaraan itu terbang dengan darah. Selain itu, sesepuh itu dihapuskan seperti mereka. Siapa orang ini? Mengapa kekuatannya begitu mengerikan? Kelima orang itu sangat takut. Karena mereka sama sekali tidak melihat gerakan Murong Yu, mereka telah menghapus seorang sesepuh yang kuat. Siapa kau? Tahukah kau bahwa aku adalah sesepuh dari Sekte Sein Chaos? Sekte Sein Chaos kami adalah sekte terbesar di dunia abadi dan alam dewa. Jika kau memprovokasi Sekte Sein kami, kau tidak akan memiliki jalan masuk ke surga dan bumi. Tetua sekte ini menunjukkan ketakutan di matanya, tetapi pada saat yang sama berkata dengan tegas. Auzu.com Murong Yu tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang ini, mendengus dingin, melangkah keluar dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia telah tiba di ruang Yun Sui, salah satu dari 5 kota besar di dunia kultivasi. Adapun para murid Sheng Zong, mereka telah ditahan olehnya dan disembunyikan. Setelah tinggal di awan dan air untuk sementara waktu, kemarahan Murong Yu bahkan lebih kuat. Karena dia menemukan bahwa dunia kultivasi saat ini penuh dengan keluhan terhadap Sekte Sein. Sombong, tidak bermoral, dan dengan sembrono menyerang sekte lain. Merampas, membunuh, Selama Murong Yu dapat memikirkan hal-hal buruk, Sheng Zong dapat melakukan semuanya. Dan ada banyak hal yang tidak diharapkan oleh Murong Yu. Meski begitu, orang-orang dari sekte lain hanya berani marah kepada Sekte Suci tetapi tidak berani berbicara. Karena kekuatan Sekte Suci,
Karena takut itu hanya kata-kata sepihak, Murong Yu pergi ke banyak tempat di dunia kultivasi pada waktu berikutnya. Tetapi yang dia dengar hanyalah hal yang sama, dan Sekte Suci saat ini telah sepenuhnya jatuh. Sialan, hati Murong Yu sangat marah, dan tangannya yang besar mengangkat para murid Sekte Suci, melangkah keluar, dan dia telah memasuki Sekte Suci. Karena dia tidak menyembunyikan sosoknya, Murong Yu ditemukan begitu dia memasuki Sekte Suci. Terlebih lagi, dia juga menyebutkan para murid Sekte Suci yang sekarat dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kedalaman Sekte Suci. Bahkan orang buta dapat melihat bahwa Murong Yu adalah orang yang tidak baik dan orang yang tidak baik tidak akan datang. Oleh karena itu, segera ada banyak pembangkit tenaga listrik yang terbang ke udara dan memaksa mereka untuk membunuh Murong Yu. Wang Chao, keluar dari sini. Dikelilingi oleh para murid Sekte Sein lapis demi lapis, Murong Yu tidak memiliki kegugupan, omong kosong, jika Sein mendalamnya yang bermartabat dikelilingi oleh orang-orang ini dan menunjukkan kegugupan, maka dia bisa mati. Berani memanggil nama guru suci secara langsung, itu hampir mati. Sebelum kata-kata Murong Yu jatuh, seorang pria kuat dari Sekte Sein berteriak, melangkah maju, dan menghantam Murong Yu dengan pukulan. Orang yang menembak adalah yang kuat dalam periode transformasi. Murong Yu menoleh dan melirik pria kuat ini, hanya sekilas. Dengan ledakan, pria kuat dalam periode metamorfosis ini meledak menjadi awan darah, dan dia tidak bisa mati lagi. Segera, semua orang terkejut, dan takluk oleh kekuatan Murong Yu. Peri itu pastilah peri. Pikiran ini muncul di benak semua orang. Akibatnya, lebih banyak pembangkit tenaga listrik melesat. Gemuruh, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun seperti hujan lebat, tetapi sebelum mereka mendekati Murong Yu, mereka secara otomatis menghilang ke dalam yang tak terlihat. Dia tidak melihat Murong Yu melakukan apapun, tetapi hanya menatapnya dengan dingin. Orang-orang yang bersentuhan dengan mata itu hancur berkeping-keping satu demi satu. Semua dibombardir dan dibunuh. Dia pasti seorang abadi, dia mungkin musuh dari dunia abadi, pergi dan undang tetua tertinggi. Seseorang berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama, orang-orang ini dengan cepat mundur. Selain itu, beberapa orang bergegas ke kedalaman Sekte Suci bahkan lebih seperti terbang, dan mereka seharusnya melapor kepada para tetua. Murong Yu juga tidak menghentikannya, hanya berdiri di langit dan menyaksikan semua ini dengan dingin. Dia ingin melihat seperti apa orang-orang di posisi tinggi itu. Jika itu karena mereka memanjakan diri, atau jika mereka memimpin, maka Murong Yu akan membunuh mereka semua. Aku lebih baik membunuh mereka semua, daripada mereka menghancurkan Sekte Suci. Siapa yang mulia, mengapa datang ke Sekte Sein-ku untuk membunuh? Pada saat ini, seorang pria parubaya yang muram melangkah keluar dari kedalaman Sekte Sein, menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Tuan Suci telah keluar, Tuan Suci telah keluar. Melihat pria parubaya itu, para murid Sekte Sein di sekitarnya tampaknya telah menemukan tulang punggung sang guru, dan mereka benar-benar bersemangat. Pria parubaya itu adalah Wang Chao, guru suci saat ini dari Sekte Suci Dunia Kultivasi. Setengah langkah di alam abadi, ia juga dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di alam kultivasi. Namun, wajah Murong Yu berubah muram. Karena Wang Chao ini diselimuti oleh cahaya hitam berkilau hitam. Penjahat bintang, aku ingin tahu apakah Sekte Suci jatuh di bawah kepemimpinanmu atau telah jatuh sejak lama. Murong Yu menatap Wang Chao dengan ekspresi acuh tak acuh, dan niat membunuh Shen Han melintas di matanya. Kamu siapa? Kapan Sekte Sein-ku jatuh? Wang Chao sangat marah, dan melanjutkan, jika kau sadar, cepatlah dan cabut dirimu. Aku bisa mengampunimu. Jika tidak, bahkan jika Sekte Sein-ku bukan lawanmu, tetapi Dewa Abadi Sekte Suci-ku turun ke bumi dan dengan mudah membunuhmu. Pencuri yang beraninya Sekte Sein-ku bersikap lancang, dan aku benar-benar menjadi tidak sabar. Murong Yu belum menjawab, dan sebuah raungan datang dari kedalaman Sekte Sein. Segera, Murong Yu melihat sekelompok dewa setengah langkah demi langkah bergegas ke arahnya dengan aura pembunuh.